Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kepada kehadirat Ilahi Rabbi yang telah memberikan nikmat kesehatan ya kepada kita semua sehingga bisa melaksanakan perkuliahan ke-11 untuk mata kuliah kartografi tematik hari ini ya, tanggal 11 Desember tahun 2020. Nah, tadinya hari ini tuh kita masih di Dieng dosen-dosennya, tapi alhamdulillah tadi subuh semuanya sudah sampai di Tasik sehingga untuk kita bisa melaksanakan secara langsung ya, tidak ditunda ke minggu depan. Oke, untuk selanjutnya di sini sudah hadir juga Pak Hadi ya, nanti akan membantu saya bersama-sama untuk menjelaskan tentang materi yang akan disampaikan untuk pertemuan ke-11 kali ini. Nah, sebelum kita mulai, sekarang kita buka dulu kameranya ya, kita absen dulu. Oke. Ada yang pakai laptop di sini? Ada, Pak. Ya, so dibantu ya di screenshot saja. 1, 2, 3. Sebentar. Slide kedua. 1, 2, 3. Udah. Oke, terima kasih Aulia yang sudah membantu screenshot. Masukkan saja ke WA Group ya. Nanti untuk bukti kehadiran, salah satu bukti kehadiran selain di Google Form dan Google Classroom. Untuk ini tingkat 3 ya, kalian tingkat 3, tingkat 4, tingkat 3 ya, tingkat 4. 3, Pak. 3 ya, oke. Karena kemarin ya PKL-nya online ya, tidak berasa PKL, mungkin dimaklumkan saja dengan kegiatan yang agak cenderung apa ya, jenuh ya. Masalahnya kalian hanya melihat webinar gitu, mungkin insya Allah tahun depan kita normal kembali, insya Allah ya. Untuk materi ke-11 kali ini kita akan membahas mengenai tentang instalasi alat. Nah, judulnya tuh instalasi mengenai alat-alat pemetaan terestris. Jadi kalian akan belajar bagaimana cara untuk menginstalasi tripod, ya kan? Yang pertama tripod, yang kedua instalasi teodolitnya, ke tripodnya seperti apa. Kemudian nanti juga akan dikenalkan mengenai cara pemakaian GPS handheld, terutama untuk fungsinya untuk memplotting sebuah koordinat di sebuah tempat. Jadi itu aja mungkin materi kali ini. Saya mungkin akan menjelaskan langsung dari video YouTube ya. Kalian sekarang mendengarkan langsung dari YouTube. Saya akan putarkan di sini YouTube-nya beberapa video. Nanti di akhir video, di beberapa video itu setelah selesai diputarkan semuanya, kita akan berdiskusi. Jadi setelah video kalian boleh untuk tanya jawab nanti ya. Oke. Sekarang saya akan share videonya biar lebih gampang ya. Sebentar. Sudah muncul? Sudah, Pak. Sudah. Oke, ini video dari Nur Hidayat di channel Nur Hidayat spasi HDY. Jadi nanti link dari video-video yang akan saya sampaikan ini kalian dapat mengaksesnya di Google Classroom. Saya sudah membagikan linknya di sana. Nanti bisa diakses kembali. Sekarang kita mulai ya. Ada suaranya nggak? Ada, Pak. Ada, Pak. Suara videonya ada ya?
Kok sekarang suaranya nggak ada? Sebentar, suaranya muncul nggak? Ada, Pak. Tidak, Pak. Tidak. Iya. Tidak, Pak. Oke, saya ulangi ya. Bentar. Muncul. Suaranya muncul? Ulang lagi, Pak. Tadi ada dikit, bentar. Suaranya muncul tapi nah, Yang pertama, pastikan titik ikatnya terlihat jelas. Sebentar. Muncul ke suaranya? enggak, Pak. Enggak, Pak. Kayaknya Apa? enggak muncul. Hilang, Pak. Enggak muncul. Enggak muncul. Oke, kita ulang. Kayaknya Bapak jangan di-unmute deh, Pak. Oh gitu? Siap. Iya. Siap, sebentar ya.
Diulang dari sini. Segini. Oke. Kita coba dulu. Yang pertama, pastikan titik ikatnya terlihat jelas. Muncul suaranya? Muncul, Pak. Ada, Pak. Muncul. Sesuaikan tinggi tripod dengan tinggi badan kita agar memudahkan kita saat penyetelan. Satu kaki kita tancapkan kuat untuk dijadikan sebagai patokan. Titik ikatnya harus tepat di tengah tanda lingkaran. Kalau sudah pas di tengah lingkaran, tancapkan kuat kedua kaki sisanya. Sesuaikan tinggi kaki agar gelembung udara pas di tengah lingkaran kuning. Ingat, titik ikat harus pas di tengah lingkaran. Diperiksa lagi ya. Oke, sekian video dari saya. Oke. Itu video yang pertama ya. Tampung dulu pertanyaannya, tuliskan dulu. Bila ada yang ditanyakan, saya lanjutkan ke video selanjutnya. Jelas gambar sama suaranya jelas? Jelas, Pak. Oke. Bentar ya. Muncul suaranya? Ada, Pak. Muncul. Ada, Pak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Selamat berjumpa kembali dengan Bapak dalam pembelajaran pengukuran dan pemetaan digital. Kali ini Bapak akan menyampaikan lanjutan dari materi 4 mata pelajaran pengukuran pemetaan digital untuk kelas 11, yaitu menggunakan alat ukur teodolit digital. Jika pada tayangan sebelumnya, yaitu pada bagian 1, kita telah belajar mengenai pengenalan komponen atau bagian-bagian dari teodolit digital beserta fungsinya, maka pada bagian 2 ini kita akan belajar mengenai cara-cara atau langkah-langkah melakukan setting atau penyetelan teodolit digital sebelum digunakan. Inti dari kegiatan penyetelan atau setting teodolit digital itu adalah menyiapkan teodolit digital mulai dari mendirikan alat, melakukan centering, dan mengatur info. Sampai kemudian teodolit digital tersebut telah benar-benar centering dengan tepat dan semua info dalam keadaan seimbang. Jika kedua hal tersebut telah tercapai, maka teodolit digital siap digunakan untuk melakukan pengukuran, baik pengukuran sudut maupun pengukuran jarak. Nah, anak-anak sekalian, untuk lebih jelasnya, silakan kalian simak tayangan berikut ini. Langkah-langkah melakukan setting atau penyetelan teodolit digital sebelum digunakan. Langkah pertama, mendirikan statif atau tripod di atas titik ukur. Pertama-tama, buka kunci kaki-kaki statif dan atur ketinggian statif sesuai kebutuhan pengukur. Selanjutnya, dirikan statif tepat di atas titik ukur atau station. Usahakan plat atau alas statif dalam keadaan datar sehingga memudahkan pada saat pengaturan info. Lakukan pengecekan apakah statif sudah berdiri tepat di atas titik ukur. Caranya, dari titik pusat statif, lihat kedudukan statif terhadap titik ukur atau patok. Atau dengan cara menjatuhkan kerikil dari titik pusat statif. Jika kerikil jatuh mengenai paku pada patok, maka kedudukan statif sudah cukup baik. Biasanya, patok akan nampak jika dilihat dari teropong centering. Langkah kedua, memasang pesawat teodolit pada statif. Pasang pesawat teodolit pada statif atau tripod secara hati-hati. Satu tangan mengunci kedudukan teodolit pada statif dan satu tangan lainnya tetap memegang handle teodolit untuk menghindari teodolit terjatuh pada saat pemasangan. Langkah ketiga, mengatur centering teodolit. Cek kedudukan centering teodolit secara optis melalui teropong centering. Jika centering teodolit belum tepat, maka tepatkan centering dengan menggunakan skrup ABC. Langkah keempat, menyetel atau menyeimbangkan info kotak. Untuk menyeimbangkan info kotak dapat dilakukan dengan cara mengatur tinggi rendah kaki-kaki statif. Pada prinsipnya, pada saat nifo belum seimbang, gelembung nifo akan berada pada tempat yang lebih tinggi. Untuk menyeimbangkan nifo, atur saja tinggi rendah atau panjang pendek kaki-kaki statif sampai nifo seimbang atau gelembung nifo berada di tengah-tengah lingkaran skala.
Langkah kelima, menyetel atau menyeimbangkan nifo tabung. Setelah nifo kotak seimbang, maka langkah selanjutnya adalah menyeimbangkan nifo tabung menggunakan skrup ABC. Nifo tabung disetel sebanyak 4 kali pada 4 posisi. Posisi 1, posisi nifo tabung sejajar dengan skrup AB. Seimbangkan nifo dengan memutar skrup AB. Posisi 2, posisi nifo tabung tegak lurus dengan skrup AB. Seimbangkan nifo dengan memutar skrup C. Posisi 3, posisi nifo tabung kembali sejajar dengan skrup AB. Seimbangkan nifo dengan memutar skrup AB. Posisi 4, posisi nifo tabung tegak lurus dengan skrup AB. Seimbangkan nifo dengan memutar skrup C. Setelah itu, putar teodolit kembali ke posisi 1. Cek kembali nifo tabung apakah masih seimbang atau bergeser. Jika bergeser, maka ulangi kembali langkah-langkah menyeimbangkan nifo tabung. Selanjutnya, putar teodolit ke sembarang arah. Jika nifo tabung sudah seimbang, maka lanjutkan ke langkah berikutnya. Langkah ke-6, mengecek kembali sentring teodolit. Jika sentring teodolit bergeser atau tidak tepat, maka tepatkan kembali sentring dengan cara longgarkan kunci kedudukan teodolit pada statik. Kemudian, sambil mengamati kedudukan sentring melalui teropong sentring, geser teodolit sedemikian rupa hingga kedudukan sentring kembali tepat. Untuk lebih jelasnya, perhatikan seperti yang diperagakan pada tayangan video. Langkah ke-7, mengecek kembali nifo tabung. Cek nifo tabung apakah masih seimbang atau bergeser. Jika bergeser, setel kembali nifo tabung sebagaimana langkah kelima. Langkah ke-6 dan ke-7 dilakukan secara berulang-ulang. Cek sentering dan nifo secara berulang-ulang sampai diperoleh keadaan teodolit yang benar-benar tepat senteringnya dan semua nifo dalam keadaan seimbang. Langkah ke-8, mengukur tinggi alat. Ukur tinggi alat menggunakan rambu ukur atau meteran tukang, kemudian catat datanya pada tali sheet. Data tinggi alat diperlukan jika pengukuran ingin mendapatkan data ketinggian tepat atau data beda tinggi antar titik di lapangan. Ya, demikian berarti udah selesai, tinggal alatnya ditaruh. Ya, dan persiapan untuk lihat ke sini, lihat sini. Ya. Nah, Rika. 2 kilo.
menyimak tayangan ataupun video tadi yang berisi tentang penjelasan ataupun tutorial bagaimana cara melakukan setting ataupun penyebaran teori digital sampai kondisi teori digital siap untuk digunakan. Bapak berharap semoga tayangan tadi bisa membantu kalian untuk mempermudah memahami materi pelajaran. Pesan Bapak tetap semangat dalam belajar dan selalu ingat untuk Oke, itu 2 video tentang mendirikan statif atau tripod ya dan memasangkan teodolitnya. Sebelum dilanjutkan, saya ingin membuka dulu sesi tanya jawab. Nah, di sini kebetulan Pak Hadi juga udah hadir. Siapa tahu nanti bisa membantu untuk menjelaskan lebih dalam lagi. Silakan untuk Pak, gak ada suara, Pak. halo? Oh, saya belum unmute ya ternyata. Oke. Itu 2 video tentang tentang mendirikan statif atau tripod serta memasangkan teodolitnya. Nah, sekarang saya tunggu dari pertanyaan rekan-rekan. Di sini juga sudah hadir Pak Hadi ya, yang akan menjelaskan lebih dalam mungkin nanti jika ada pertanyaan yang sulit. Oke, silakan. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Di sini sedang ada asar ya, kita tunggu dulu ada asarnya beres sambil kalian mempersiapkan pertanyaan untuk ditanyakan. Kita rehat dulu 1 menit ya, atau 1 menit setengah.
Oke, sudah beres adanya nih. Silakan jika ingin ada yang ditanyakan, boleh ditanyakan dulu sebelum lanjut ke video selanjutnya. Izin bertanya, Pak. Ya, Bulan enggak? Tadi kan dijelaskan tentang nivo tabung dan juga nivo kotak. Nah, ingin lihat Pak gambarannya yang seperti apa. Terus yang titik ikat itu kan ada pada patok ya Pak. Apakah bisa diituin di titik koordinat? Kan kemarin sudah dibahas ya tentang titik koordinat. Oke. Yang disebutin. Sudah 2 pertanyaannya, Bulan? Sudah Pak. Nipo tabung dan nipo kotak, kemudian titik ikat ya. Yang lain ada yang tanyakan lagi? Pak izin bertanya. Oke, Pak. Pak kan tadi di langkah-langkah yang di langkah yang kelima itu ada menyeimbangkan nipo tabung. Nah di sana itu disetel sebanyak 4 kali. Saya kurang ngerti Pak yang itu soalnya tadi videonya nggak gerak. Oke, nipo tabung. Yang pas penyetelannya. 4 kali. Ya. Oke, saya ingin mencoba menjawab dulu tentang nipo ya, nipo tabung dan nipo kotak. Saya akan coba menampilkan gambar contohnya. Sebentar ya. Sudah muncul gambarnya? Muncul ya? Ini nipo kotak disebutnya. Yang ini. Yang ditunjukkan oleh panah itu disebutnya nipo kotak. Nah, kalau nipo yang ini itu untuk kesejajaran ya, atau posisi dari si tripodnya. Jadi si tripodnya apakah sudah benar-benar lurus, baik dia vertikal atau horizontal. Jadi ini bentuknya bisa vertikal maupun horizontal kalau yang kotak ya. Yang di bawah di sini posisinya. Kemudian kalau untuk nipo tabung, bentar, kita cari gambarnya. Nah, ini nipo tabung. Kelihatan? Ini nipo tabung, dia posisinya ada di bawah lensa. Di bawah teropong lah bahasa gampangnya mah. Untuk nipo tabung itu untuk melihat seberapa sudah betulkah posisi horizontal dari si tripod tersebut. Kan kalau misalnya si gelembungnya ke kiri atau ke kanan, itu mengindikasikan bahwa dia belum lurus secara horizontal. Jadi masih kena dengdek lah istilah bahasa Sundanya mah. Tapi kalau dia udah pas di tengah seperti ini, walaupun si tripod walaupun si teodolitnya diputar-putar, dia posisinya tetap di tengah, berarti itu posisinya sudah lurus. Gitu. Itu nipo tabung dan nipo kotak. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya itu titik ikat. Nah, titik ikat itu biasanya
dilambangkan oleh sebuah patok ya. Tadi kan contohnya patok sederhana yang di atasnya dipakai paku ya, paku beton. Biar ada payungnya gitu ya, biar ada payungnya, kemudian ada titik di tengahnya. Itu untuk memudahkan si surveyor untuk melihat titik acuan, titik ikat itu. Nah, tadi Wulan menanyakannya tuh titik ikat itu dia ditentukan oleh koordinat yang sudah ditentukan. Jadi Wulan, sebelum kamu memasang patok, itu kamu di situ plotting dulu koordinatnya berapa. Oke, di situ di titik tersebut plotting dulu koordinatnya berapa. Ya bagusnya pakai GPS geodetik ya, atau GPS handheld kalau nggak ada. Nanti ketika sudah ditentukan koordinatnya berapa di sana, baru si patok tersebut dipakai, ditancapkan pas di titik kalian melakukan plotting. Itu untuk menjadi patokan ketika kalian akan memasang teodolit. Gitu ya. Kalau tidak ada patok, biasanya pakai kertas biasa. Kertas terus pakai tanda silang gitu ya. Kertas, kemudian di tengahnya pakai tanda silang, pakai spidol atau pulpen. Nah, si pas persilangan garis itu sebagai titik ikatnya. Jadi kalau kalian pakai GPS, di plotting di sana, kemudian kertasnya disimpan di sana. Nah, titik tengah-tengahnya tanda silang itu sebagai titik acuan atau titik ikat. Tapi bagusnya memang pakai patok biar tidak rubah ya, biar terlihat. Kalau pakai kertas kan kalau ada angin atau ada hujan itu rentan bergeser atau rentan rusak, gitu ya. Nah, untuk titik ikat yang lebih formal lagi biasanya disebutnya benchmark yang kemarin sudah dijelaskan. Tahu yang kemarin dari BIG yang Pak Hadi menjelaskan panjang lebar. Ada tuh titik ikatnya. Atau yang kemarin yang dari UPI ya kalau tidak salah ada si titik ikat atau benchmark-nya itu udah pakai perunggu di atasnya tuh. Terus ada titik acuan tengahnya. Nah, itu udah titik ikat yang cenderung udah stabil gitu, tidak akan bergerak lagi dan udah ada koordinatnya. Kalian tidak usah ngeplot lagi di situ. Tinggal diberdirikan saja alatnya di atas benchmark tersebut. Itu Wulan. Ada yang disusulkan pertanyaannya dari Wulan? Sudah Pak, cukup. Terima kasih. Oke. Nah, sekarang untuk pertanyaan dari Rizpa, Kang Hadi, hadir? Ya Pak. Bahkan untuk pertanyaan yang kedua mungkin bisa dijelaskan lebih detail. Kenapa untuk setting NIPO katanya harus berulang-ulang, Kang Hadi? Oh ya. Masalah pengulangan dalam penyetelan NIPO ya. Itu karena NIPO itu suatu hal yang sensitif gitu. Jadi di saat kita bergerak sedikit gitu kan, maka yang lainnya juga terpengaruh. Kenapa ada penyetelan pertama, penyetelan kedua, penyetelan ketiga, dan penyetelan keempat gitu kan. Analoginya gini, kita buat ada diagram kartesian ya, plus kayak begitu. Jadi kalau misalkan saya gambar mungkin seperti ini. Nggak bisa ngegambar ya kalau di sini ya. Bisa share screen nggak Pak? Share screen aja, yang kosong aja, yang kosong. Mau share screen sendiri apa gimana Pak Hadi? Share screen dari Patio aja, dari Patio. Share screen tapi enggak, share screen di ininya Pak, di aplikasinya. Biar saya bisa nyoret-nyoret. Oke, aplikasi yang mana Pak? Yang Zoom, yang Zoom, yang Zoom. Whiteboard ya. Oke. Jadi, nah ya. Ini. Nah, ibaratnya kayak begini. Jadi bentuk NIPO itu sebenarnya segitiga, gitu kan? Bentuk NIPO itu bentuk tribrah. Si dudukan NIPO itu bentuknya segitiga, gitu kan? Nah, setelah itu kita ingat dalam konteks keruangan itu kita punya arah 360 derajat. Kenapa itu dirubah? Jadi kita mengeceknya dari 4 sisi, karena kita bisa
melakukan itu dari 4 sisi gitu kan, dari yang sudut 90 derajat gitu kan. Jadi dari yang pertama, dari yang kedua, dari yang ketiga, atau dari yang keempat. Ini cukup gitu kan. Karena kita kan melakukannya 4 kali. Yang pertama ini dia terhadap untuk daerah sini saja. Nah, untuk yang kedua, dia terhadap daerah sini. Tapi daerah yang merah itu terpengaruh karena kita merubah dari titik yang 2 gitu kan. Untuk yang ketiga kita merubahnya untuk daerah yang sini. Daerah 1, 2-nya juga ikut berubah. Lalu untuk yang keempat kita merubahnya untuk daerah sini. Nah, kenapa harus ada pengecekan ulang dan dia harus di kesembarang arah? Karena semua kedudukan ini dari kedudukan yang pertama, kedudukan kedua, kedudukan ketiga, keempat itu saling mempengaruhi. Jadi semuanya itu saling mempengaruhi untuk kestabilan itu. Jika salah satunya salah, maka kita akan mengulangnya gitu. Jadi kalau misalkan di kedudukan 1, kita usahakan sampai benar-benar lurus saja gitu. Dengan kita mengusahakan sudah lurus gitu kan, otomatis di yang kedua, ketiga, dan keempatnya pun meskipun mempengaruhi, maka pengaruhnya tidak akan lebih besar gitu, akan kecil lah gitu. Tapi ini semua itu mempengaruhi. Jadi kalau misalkan kita mau mendapatkan angka 1 gitu kan, yang dinyatakan bahwa rata itu, jadi setiap ini tuh masing-masing membagi 0,25 perubahan gitu. Masing-masing ditambahkan jadi 1. Tapi kan pada saat perubahan yang pertama mungkin kita enggak 0,25 persis gitu. Mungkin ini 0,20, yang ini 0,25, yang ini 23 gitu. Jadi nanti bakal ada errornya. Selama si titik itu tidak melenceng jauh dari, jadi si Nipo itu ada lingkaran kecilnya. Jadi di dalam Nipo itu kan ada lingkaran kecilnya yang itu menandakan bahwa itu tuh di tengah. Jadi kalau misalkan si gelembungnya itu tidak keluar, itu sudah dinyatakan pasti angkanya itu 0,25 ya, meskipun meleset jadi 0,22 atau 0,23 kayak begitu, nggak apa-apa. Tapi yang lain bisa menutupi kekurangan itu. Jadi hasilnya jika diinikan pasti angkanya jadi 1 gitu. Itu sih kalau misalkan yang secara sederhananya. Kenapa dilakukannya 4 kali? Kenapa sih nggak 8 kali? Karena bentuknya seperti ini. Jadi kita mengacu ke sudut horizontal itu kan jika 1 putaran penuh adalah 360 derajat gitu. Jadi kita membaginya dalam 4 sisi agar lebih mudah. Karena kalau misalkan dibagi 8 ya sebenarnya bisa-bisa aja dibagi 8, cuma alat yang tersedia sekarang itu kan alat itu digunakan hanya untuk mempermudah kita. Jadi ini adalah diagram yang paling mudah, membaginya dalam 4 sisi. Jadi setiap 90 derajat. Jadinya kesalahannya tuh bisa dibaginya, konstanta kesalahannya tuh bisa lebih mudah gitu untuk menentukan kesalahannya. Seperti itu mungkin Pak Tio. Kalau misalkan kurang mengertilah dari penjelasannya, bisa ditanyakan kembali di bagian yang mananya. Terima kasih Pak Tio. Ya, gimana? Ngerti gak yang lain mahasiswa? Jadi itu kata Pak Hadi masih perhitungan sederhana ya. Ya. Kalau kata kami itu sudah agak rumit gitu. Kita lihat kenapa harus disetting 4 kali? Karena dia setiap posisi bidikan itu dia beda-beda posisi. Ketika dia menghadap ke utara ke 0 misalnya, itu udah lurus, kemudian dia geser ke kanan ke 90 derajat, itu dia udah beda posisi. Makanya harus dilihat apakah dia settingnya udah benar apa bergeser. Makanya posisi yang beda itu kita lihat lagi, setting lagi. Gitu ya, kalau robah. Terus kita gerakin lagi ke 180 derajat.
robah nggak si niponya? Kalau robah kita setting lagi. Terus aja seperti itu sampai 360 derajat. Kalau semuanya sudah normal, niponya sudah di atas semua atau lurus semua, itu berarti kita pengukurannya sudah bisa dilakukan. Mungkin maksudnya itu ya. Jadi setiap sudut itu dia harus lurus semuanya. Jadi bukan hanya satu sudut. Makanya butuh 4 kali pengukuran nipo minimal. Oke, Rispa mungkin ke sana arahnya. Ada pertanyaan yang lain dari 2 video yang barusan? Mangga? Saya Pak, Ya, gimana? tadi kan disebutkan ada titik ABC. Nah, untuk penentuan titik ABC-nya bagaimana Pak? Terima kasih. Penentuan titik ABC. Oke. Titik ABC. Titik ABC itu yang itu Pak, yang sama saya jelaskan 4 sisi itu. Oh, ya. Ya, yang segitiganya, titik ABC-nya itu. Bentar. Saya akan share screen lagi seperti tadi. Oke. Nah, di sini Mungkin saya bisa. Oh ya, silakan Pak. jadi titik ABC itu kan ada 1, 2, 3 ya. Itu posisinya 1, 2, 3 seperti ini. Ini misalnya A, ini misalnya B, ini misalnya C, ya kan? Jika si nipo tabungnya posisinya di sini, maka kalian settingnya yang A dan yang B. Ngerti nggak? Kan nipo tabung itu dia bergeraknya ke kiri dan ke kanan. Oke? Dia akan bergerak ke kiri dan ke kanan, ke sini atau ke sini. Si gelembungnya ya, ke kiri dan ke kanan. Maka kalian settingnya diputarnya itu yang A dan B. Oke? Jika ini sudah lurus, sini niponya sudah di tengah, kalian geserkan, putarkan teodolitnya ke sini niponya. Nih. Jika niponya posisinya di sini, kalian menggesernya yang A dan C gitu. Untuk mendapat posisi gelembung berada di tengah nipo. Paham maksud saya? Begitupun ketika si niponya berada di sini. Nah, kalau berada di sini niponya, kalian settingnya yang B dan C gitu. Biar si gelembungnya ada di tengah. Paham maksud saya? Kenapa tadi si titik A, B, C ini di settingnya beda-beda? Itu tergantung posisi niponya ada di mana. Yang jelas ya, kalau niponya berada di antara B dan A, ya berarti kalian settingnya titik A dan B, diputar-putar gitu ya. Terus kalau niponya berada di A dan C, antara A dan C maksud saya, berarti kalian menggesernya A dan C. Begitupun ketika di antara B dan C. Gitu. Oke, ada yang tanyakan lagi? Barusan siapa yang bertanya? Saya Pak, Yandi Pak. Yandi. Oke, paham Yandi? Yandi? Iya Pak. Oke. Ada lagi yang tanyakan? Saya Pak. Halo? Halo. Sudah cukup? Aul Pak. Oh, Aulia, silakan. Ya. Kan tadi teodolit kalau misalkan mau diberdiriinnya cenderung harus di yang rata ya Pak. Kalau misalkan diberdiriinnya di tanjakan itu kayak gimana? Atau misalkan di yang sedikit gak rata gitu? Oke, jika diberdirikan di tempat yang miring, mungkinnya bahasanya bukan di tanjakan. Kalau tanjakan kudunan kan beda lagi. Ya. Kalau di tempat yang miring, itu kan teodol itu si tripodnya punya 3 kaki ya, punya 3 kaki. Nah, 3 kaki itu kamu bisa setting salah satu atau salah duanya lebih panjang daripada sisi yang lain. Jadi itu bisa sangat adaptif terhadap segala medan ya.
Tapi jangan di tembok juga masangnya karena terlalu tegak miringnya gitu. Jadi ketika miringnya masih keneh masuk akal, jadi dalam artian masih masuk akal, kakinya bisa terkejar si teodolitnya, itu bisa sangat fleksibel kakinya. Oke, contohnya gini ya, saya gambarkan lagi. Terlihat gambarnya? Oke. Ada Pak. Nah ini misalnya miring seperti ini ya, si tanahnya. Misalnya miring, kalian itu harus mendirikan tripod tetap lurus gitu. Bagaimanapun medannya, si tripodnya harus tetap lurus. Caranya bagaimana? Misalnya ini si kepala tripodnya dia lurus seperti ini. Nah, kaki tripodnya dia yang ini pendek misalnya, yang pertama. Yang kedua, kaki yang kedua dia lebih panjang di sini. Kaki yang ketiga itu dia bisa menyesuaikan di sini. Gitu. Yang jelas patokannya tetap si permukaan ininya datar. Oke? Gitu Aulia ya. Ini setting untuk meninggi atau memendekkan kakinya itu sudah ada skrup di sini di tengah-tengah kakinya. Itu bisa dilonggarkan dulu kemudian dipanjangkan atau dipendekkan si kakinya. Gitu ya. Paham? Aulia? Halo? Ah? Gimana? Oh, nah, kedengeran Pak. Nah, sekarang kedengeran gimana? Udah Pak, makasih. Oke. Yang lain silahkan. Ada yang masih ditanyakan atau Pak Hadi mau menambahkan? Bapak, Oh ya, silahkan Wulan. terkait pengaturan skrup, saya masih bingung Pak, soalnya kan nggak praktek gitu. Saya cuma lihat video. Coba Pak dijelasin lebih detail lagi. Untuk setting tinggi kaki maksudnya? Bukan Pak, skrup yang tadi yang diputer-puter. Oke, kita lihat kembali videonya ya. Nah, yang ini ya. Skrup yang ini maksudnya tuh A, B, C. Ya Pak. Iya. Cek kedudukan centering teodolit secara optis melalui teropong centering. Tuh. Jika centering teodolit, Coba lihat. Posisi memutar yang A dan yang B. Dia seperti ini. Kalau ke dalam dua-duanya. Kalau keluar, dia keluar dua-duanya. Jangan sampai ada yang muternya ke dalam satu, keluar satu. Itu nanti akan jauh posisinya. Jadi kalau mau memutar ke dalam dua-duanya atau memutar keluar dua-duanya. Gitu. Coba lihat. Terus coba kalian lihat video yang ada di pinggir sudut ini nih di bawah. Ketika yang titik A dan B diputar, ini pun akan bergerak. belum tepat, maka tepatkan centering dengan menggunakan skrup ABC. Akhirnya dia pas di tengah ini. Kalau ini bukan untuk nyeting nipo ya, ini bukan untuk nyeting nipo posisinya si skrupnya, tapi untuk menentukan titik ke bawah, ke titik ikat. Kan kalau titik ikat terlihat dari sini, dari teropong yang ada di sini, dari lensa yang tengah yang ini, dia akan melihat ke bawah, ke titik ikat yang dipatok. Nah, salah satu caranya tuh untuk mempaskan di tengah di sini, itu dengan memutar-mutar skrup yang ini. Begitupun ketika untuk mengatur nipo, baik nipo yang kotak yang ini, atau nipo yang tabung yang ada di sini, itu pun sama menggunakan skrup-skrup yang 3 ini salah satunya. Gitu. Itulah. Jadi diputar-putar si skrupnya sampai si posisi titik ikatnya pas di tengah. Atau sampai si posisi nipo tabungnya, si gelembungnya ada di tengah. Gitu.
tergantung kamu mau pakai stroke itu untuk menyeting yang mana, menyeting titik ikat atau menyeting nipo, ya. Nah, Pak, perbedaan yang tadi buat setting nipo sama setting titik ikat gimana, Pak? Satu-satu. Yang utama titik ikat dulu pas kan itu yang utama ya. Baru kemudian nipo. Oke, satu-satu. Jadi satu-satu bereskan dulu. Misalnya titik ikat dulu bereskan, harus berada di tengah. Setelah titik ikatnya pas di tengah, baru kamu setting untuk niponya. Gitu ya. Nah, udah ya di setting titik ikatnya, terus di setting nipo. Nah, si titik ikatnya bakalan berubah lagi nggak, Pak? Soalnya kan kita langsung setting nipo. Pasti akan berubah. Makanya tadi dia 4 kali setting, 4 kali atau 3 kali setting ya. Ketika diputar si teodolitnya dia akan setting lagi. Nah, itu untuk memperkecil kesalahannya. Jadi setelah diikat, titik ikat, niponya udah pas misalnya ya. Terus kalian putarkan si teodolitnya, pasti akan robah, setting lagi. Terus aja seperti itu sampai semuanya rata-ratanya pas di tengah gitu. Jadi berulang-ulang prosesnya sampai semuanya nyentring di tengah. Gitu ulang. Kalau salah satu saja sekali setting, kadang-kadang itu salahnya banyak nanti, makanya berulang-ulang settingnya. Oke, Ulan, ini banyak gangguan ternyata di sini. Boleh menambahkan nggak saya? Tapi boleh minta share screen? Boleh minta share screen? Biasa yang putih. Nah, jadi begini maksudnya itu. Kan ada nipo kotak dan nipo tabung. Kita harus membedakan dulu fungsi dari kedua nipo tersebut. Kalau misalkan nipo kotak itu dia berusaha mensejajarkan secara horizontal si alat teodolit tersebut. Kenapa horizontal? Horizontal dan vertikal. Karena si kita itu terhadap sumbu X, Y, dan Z. Jadinya nanti hasilnya tuh seperti ini. Gitu. Kayak begini. Dan ini harus datar semua. Untuk X-nya harus datar, untuk Y-nya harus datar, untuk Z-nya harus datar. Jika ini semuanya sudah datar, maka ini tuh disamakan kedudukannya terhadap patok yang ada di bawah. Patok pada dasarnya dia sudah datar, makanya dia kan harus menerawang. Jadi kalau bahasa Sundanya sih noong di teropong itu, dia udah pas enggak sama titik ininya. Karena untuk memenuhi syarat ini gitu. Nah, langsung yang kedua, nipo tabung. Nipo tabung itu secara vertikal. Jadi kan ada horizontal dan vertikal gitu kan. Jadi itu meskipun sedikit, misalkan ini saya miring gitu kan, jadi nanti sini pot tabung tuh bentuknya seperti ini. Kalau misalkan rata, gelembungnya itu bakal ada di tengah-tengah seperti ini gitu kan. Kalau misalkan miring, dia gelembungnya ada di sini gitu. Tapi ini berpengaruh besar terhadap angka bacaan vertikalnya, bacaan vertikal sudutnya. Nah, pengaruhnya terhadap apa? Yang pertama, terhadap jarak. Terhadap jarak. Dihapus dulu deh. Ya, dihapus. Nah, untuk vertikal itu terhadap jarak. Terhadap jarak, langsung yang kedua terhadap beda tinggi. Gitu. Jadi, ini kalau misalkan semuanya tidak disetting, tidak disetting yang terbaik, ini akan mempengaruhi semuanya gitu. Dan berpengaruh juga terhadap horizontal.
mungkin untuk awal sekarang mana ada pengaruhnya, mungkin nanti ke depan bakal kerasa ternyata ini yang dibutuhkan gitu. Karena ini tuh sangat pengaruh terhadap jarak. Kalau yang vertikal, yang tabung. Yang kotak. Ini tuh sangat ini. Jadi yang kotak itu berpengaruh di dua hal ini. Kalau misalkan yang horizontal, dia nantinya berpengaruhnya ke posisi si hasil ukuran kita dan terhadap patok itu tersendiri gitu. Jadi kayak begitu. Kenapa harus semuanya benar-benar oke secara penyetingan gitu. Karena kalau misalkan salah, kita membuat petanya juga bakal salah gitu. Menggesernya juga bukan hitungan senti lagi, hitungannya juga bisa jadi meter, padahal yang kita lakukan hanya sekedar setting yang alat yang mungkin alatnya cuma ngegesernya juga cuma 1 senti, tapi ini berpengaruh besar ke depannya. Jadi kalian bakal bisa merasakan untuk pembelajaran yang selanjutnya dan udah disiapkan juga sama Pak Tio. Terima kasih. Sudah, Pak. Siap, nuhun Pak Hadi. Gimana? Agak-agak rumit ya, tapi memang ketika kesalahan misalnya si nipo tabung dan nipo kotaknya tidak pas di tempatnya, belum presisi gitu ya, itu nanti akan berpengaruh terhadap hasil perhitungan. Intinya ke sana. Jadi usahakan semaksimal mungkin si posisi niponya itu sudah tidak salah sebelum mengukur ya tentunya. Karena nanti akan ukuran kalian. Kalau kalian main di alat seperti ini, ketika salah 1 derajat pun itu meleset semakin jauh. Makanya hati-hati ya, harus detail. Oke, seperti itu. Ada yang tanyakan lagi tentang 2 video ini? Nanti mungkin lebih jelasnya kita akan praktek ya. Mudah-mudahan kedepannya bisa praktek langsung. Walaupun mata kuliah ini udah beres, jika kalian masih penasaran, kita nanti bisa praktek langsung di lab ya. Kontak saja. Nah, untuk selanjutnya saya akan menayangkan video selanjutnya ya. Kita nanti diskusi lagi setelah video ini. Kita mulai. Kami dari nomor server dari Nah, ini video ini akan menjelaskan langkah selanjutnya setelah posisi teodolit berdiri secara benar, tripodnya sudah berdiri benar, intinya nipo tabung sama nipo kotaknya sudah benar. Langkah selanjutnya adalah menentukan titik utama. Ini akan dijelaskan di video ini. Oke, simak baik-baik ya. Kemudian kita tentukan arah utaranya. Arah utaranya. Nah, biasanya kita menggunakan kompas digital. Ada HP? Nah, karena sekarang sudah canggih, kita kompas digitalnya pakai HP saja. Nah, kita lihat notnya sebelah sana. Kita arahkan teodolit ke arah utara. Arahkan ke arah utara. Nah, jika sudah, kita kunci skrup horizontalnya. Nah, dia sudah tidak bisa bergerak. Kita kunci skrup horizontalnya. Ini kita buka. Kemudian kita set 0 ke arah utara. Set horizontal ke arah utara. Caranya seperti ini. Set 0. Set 0. Nah, sudah 0. Kemudian vertikalnya kita munculin juga. Nah, jadi langkah pertama kita harus set 0 ke arah utara. Nah, agar kita dapat menentukan azimut titik awal atau titik 1. Nah, kemudian mulai pengukuran, kita bidik ke titik A, titik 1. Sebelah sana kita buka lagi horizontalnya.
Kita buka lagi, ya, kita bidik. Kita bidik. Nah, yang kita bidik adalah titik tengah. Yang kita cari nanti adalah titik tengah. Titik tengah di sini yang harus kita kelihatan. Titik tengah. Nah, kita bidik titik tengahnya. Pertama menggunakan visir. Nah, jika dari visir sudah kelihatan, kita kunci lagi horizontalnya. Kita kunci horizontalnya. Nah, sudah? Oke, jangan terlalu jauh dulu. Sampai sana menentukan arah utaranya. Ada yang tanyakan nggak? Kita belum bicara tentang bidik-membidik ya. Tentukan arah utaranya dulu dari teodolit tersebut. Caranya gimana? Tadi dalam video disebutkan si arah utaranya itu patokannya adalah kompas. Kompas digital pakai HP ya biar gampang. Jadi si posisi HP kita buka kompasnya, kemudian si HP tersebut kita posisikan di pinggir teodolit. Ini teodolit misalnya. Oke, ini HP di sini. Terus kita lihat arah utaranya kemana. Misalnya arah utaranya ke depan ke sana. Berarti kita putar teodolitnya sampai ke arah utara, titik 0. Ketika itu sudah pas di titik 0 arah utara, si HP, si kompas, kemudian si teodolitnya sudah pas di titik 0, baru kunci si teodolitnya. Biar dia gak muter-muter lagi. Oke, setelah dia pas di 0, teodolitnya kunci, si perputaran horizontalnya dikunci, sehingga dia tidak geser-geser. Setelah dikunci, kemudian di set. Tadi disebutkan di sana di set itu di tombol set yang ada di teodolitnya. Kalau di Nikon yang di jurusan, yang teodolit yang ada di jurusan, itu dia ngesetnya tuh tinggal nyalain tombol on off-nya. Jadi ketika kamu mengarahkan ke arah utara, itu posisinya mati teodolitnya. Ketika pas di utara, dikunci, baru nyalain si teodolitnya. Baru dia akan ngeset dari titik 0. Gitu. Itu untuk Nikon yang ada di jurusan ya, atau teodolit yang ada di jurusan. Jadi arahkan dulu ke utara, kunci, kemudian tombol on-nya dinyalakan. Itu berarti udah terset di 0. Gitu. Oke, ada yang tanyakan? Ketika dia sudah terset di 0, buka lagi kuncinya, kalian bisa pakai. Nah, itu nanti sudut azimut dan segala macamnya itu akan nampak di layar teodolit. Misalnya membidik suatu titik, kemudian nanti akan muncul di sana azimutnya berapa. Otomatis ya. Oke, silakan. Ada yang tanyakan dulu dari video yang ketiga? Mau nanya Pak, Ya, mangga, Bila. untuk penentuan arah utara itu cuma di awal titik doang ya, sebagai patokan utama atau seterusnya Pak? Tidak berpindah-pindah. Untuk menentukan titik awal itu memang, titik utara itu memang harus selalu pas memberdirikan alat. Jadi ketika kamu alatnya berpindah nanti ke titik yang lain, itu harus diset lagi dari 0 ya, titik utaranya. Karena ini teodolitnya belum yang otomatis gitu ya, masih digital yang biasa. Nah mungkin kalau yang otomatis itu tidak usah diset lagi. Sudah otomatis satu kali ngeset, semuanya sudah bisa langsung dipakai walaupun si tempatnya pindah-pindah. Mungkin Pak Hadi bisa menambahkan untuk pengesetan titik 0 ini dari pertanyaan Gilar barusan. Ya, untuk arah utara. Oh, jadi gini, kita mungkin mulai masuk ke azimut dan sudut jurusan ya. Jadi untuk membuat peta itu kita perlu azimut. Terus kenapa harus ada sudut jurusan? Sudut jurusan itu adalah hasil ukuran sudut yang mengarah ke utara, tapi berdasarkan azimut. Gitu. Jadi
bacaan sudutnya itu sebenarnya dia udah mengarah ke utara gitu, tapi berdasarkan hasil pengukuran seperti itu. Kalau misalkan azimut gitu kan, dia benar-benar magnetis. Jadi dia utaranya itu utara kompas seperti itu gitu kan. Makanya kan ada iniannya. Jadi kayak begitu. Nah, kalau misalkan di pengukuran tersendiri, yang penting kita harus ada yang mengarah ke arah utara. Nggak masalah apakah itu azimut atau itu sudut jurusan. Kalau misalkan kita lebih teliti, barulah kita pakainya sudut jurusan. Tapi kalau misalkan kita nggak terlalu teliti banget, yang penting peta itu konsepnya kita harus mengarah ke utara. Gitu kan. Semuanya, semua peta apapun itu. Jika itu petanya terbalik atau apa, tapi tetap ada penanda bahwa arah utara itu ke arah mana. Seperti itu kan gitu. Jadi patokan dasar peta dia selalu mengarah ke utara. Jika itu petanya berputar, misalkan jadi utaranya ke selatan gitu kan. Tapi kan tetap ada tanda utaranya itu ke arah mana. Oh, berarti kita harus membacanya seperti ini. Kayak begitu. Jadi bukan disebut peta kalau si gambaran tersebut tidak mengarah ke utara. Apapun itu yang mengarah ke utara itu bisa dinyatakan peta. Gitu. Kalau misalkan nggak ada arah utaranya ya disebut gambar biasa aja, bukan peta ya Pak Tio. Seperti itu ya mungkin ya. Ya mungkin itu dulu. Mungkin nanti bisa dikembangkan lagi. Terima kasih Pak Tio. Jadi kalau untuk di teodolit yang lebih canggih sebutnya di ATS, ketika kita memindahkan alat, apakah itu harus diatur posisi utaranya lagi apa bagaimana? Nggak perlu. Kalau misalkan di alat yang lebih canggih itu nggak perlu, karena dia punya 2 koordinat. Dia mendefinisikan 2 koordinat. Dari 2 koordinat tersebut dia bisa mengetahui sudut jurusannya berapa. Itu ada rumusnya kan Pak? Yang rumusnya itu, yang rada panjang lah. Tapi kalau misalkan belajar pemetaan, ya harus seperti itu Pak. Itu agak inilah gitu. Ada perhitungan. Nanti perhitungan kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya ya. Gitu Gilar. Jadi untuk di teodolit khusus yang ada di jurusan, itu kan masih teodolit yang paling sederhana lah bisa saya bilang. Itu teodolit digital yang paling sederhana. Makanya ketika dia dipindahkan dari satu titik ke titik lain, itu dia settingnya dari 0 gitu. Triponnya disetting dari 0, kemudian si arah utaranya pun disetting dari 0. Kalau misalnya ETS yang lebih canggih lagi, biasanya selalu dipakai oleh surveyor yang sudah pro, itu dia pindah-pindah alat tuh gak usah setting lagi untuk arah utaranya. Itu udah otomatis terkunci gitu biasanya. Itu yang mungkin tadi Pak Hadi jawabannya seperti itu. Oke, Dilan bisa diterima? Ya, paham Pak. Makasih Pak. Siap, sama-sama. Yang lain ada yang tanyakan? Cukup? Sebelum kita lanjut ke video terakhir, apakah itu cukup? Sampai penentuan arah utara? Saya rasa mungkin lebih jelasnya nanti kita praktikum ya, di lain kesempatan. Oke, saya lanjutkan saja. Kalau yang video terakhir yang ini, itu kita sudah tidak membahas teodolit dan tripod, ataupun si mistar ukur ya, atau rambu ukur. Tapi kita akan mencoba untuk belajar cara plotting, penentuan titik pada GPS. Oke, kita di sini belajar untuk GPS handheld dulu, karena yang geodetiknya kita belum punya. Makanya kita akan belajar tentang penentuan titik koordinat sebelum melakukan pengukuran seperti apa. Jadi kalau Wulan tadi bilang, sebelum ditancapkan patok, kita plotting dulu di situ berapa koordinatnya. Gitu. Kita belajar cara plottingnya seperti apa. Oke. Bentar ya. Saya cari dulu videonya. Oke, udah muncul ya.
Kedengeran nggak suaranya? Udah jelas, Pak. TV 60. Yang pertama, kita tentunya menyalakan dulu GPS-nya dengan menekan tombol on off yang ada di samping kanan di sini. Ya, kita coba tekan. Nah, kita tunggu sampai menyala. Ya, GPS-nya sudah menyala. Kita ke tampilan menu dan di sini kita bisa menentukan jenis koordinatnya. Tinggal menekan stop. Kemudian oke. Posisi. Ini banyak format posisi. Ini jenis titik koordinat. Jadi kita bisa memakai ini dia yang biasa kita gunakan. Oke, tapi jenis 84. Lalu kita mengambil sebuah titik koordinat, maka baiknya kita melihat kekuatan sinyal, dikarenakan sinyal menentukan tingkat keakuratan pada titik koordinat. Kita kembali ke menu dengan memilih satelit. Oke. Nah, di sini ada tingkat keakuratan satelit. Sinyal masih di sini. Radius 42 meter. Kita harus menunggu. Oh, mungkin karena kita berada di dalam ruangan, kita harus menuju ke halaman dulu. Ini sudah mulai di akurasi 11, kita tetap menunggu. Nah, langkah selanjutnya yang kita lakukan untuk mengambil titik koordinat, karena di sini sinyalnya sudah mulai di radius 3, kita tinggal menekan tombol mark. Nah, ini adalah titik koordinat yang kita ambil di posisi saya. Kemudian di sini kita bisa membuat nama titik koordinat dengan menekan tombol bawah. Nah, oke. Kita bisa membuat nama sesuka hati kita. Di sini saya coba membuat namanya adalah Maun. Setelah itu kita tekan tombol selesai, kemudian
kemudian jangan lupa menekan tombol selesai untuk penyimpanan. Kita melihat koordinat yang sudah kita ambil tadi dengan menekan tombol kelola titik. Nah, ini dia. Oke, sekian dulu. Oke, itu tentang cara plotting ya, atau cara menentukan menyimpan titik yang akan nanti kita pakai untuk dijadikan sebuah acuan pengukuran. Jadi intinya menentukan titik, cara plottingnya seperti itu. Pertama, kalian harus tentukan sinyalnya dulu, harus pas ya. Yang jelas ketika distorsinya sudah 3 meter atau 4 meter, 5 meter lah, baru kalian plotting di sana. Kalau distorsinya masih 40 meter, 50 meter, kan di video barusan pas pertama dinyalakan 50 meter lebih distorsinya. Dan dia pun tadi si orang yang membuat video bilang, oh ini mungkin ada pengaruh karena dia dalam ruangan, makanya dia tadi pindah keluar ruangan untuk mencari sinyal yang lebih bagus. Kan kalau kata minggu kemarin saya juga bilang, jangan gunakan GPS di ruangan tertutup atau di bawah pohon, itu sinyalnya nanti akan jelek. Makanya tadi dia bergerak ke arah yang lebih terbuka. Itu, tadi GPS-nya menggunakan seri yang lain sih. Kalau yang di jurusan GPS-nya seri Garmin 48S. Kalau yang tadi beda seri, tapi sama-sama Garmin, tapi fungsinya sama. Dan cara pinjit tombolnya pun sama. Saya share video yang tadi di Google Classroom ya, 4 video yang tadi saya sudah share di sana. Mungkin jika ingin nanti melihat lagi, boleh cek di link yang sudah saya bagikan. Nah, untuk video yang keempat, kira-kira ada yang ditanyakan nggak untuk menentukan posisi koordinat? Jadi prosesnya gini, sebelum kalian melakukan mendirikan tripod atau mendirikan GPS, kalian pertama-tama harus tentukan titik koordinatnya dulu. Ya kan, misalnya kalian mau mengukur dari sini nih, dari posisi kalian sekarang. Berarti kalian tinggal buka GPS di sana dan plot di sana koordinatnya berapa. Tentukan titiknya. Setelah titiknya ditentukan, baru kalian berdirikan si tripodnya dan kemudian teodolit. Itu posisinya ya, atau urutannya. Jadi jangan sampai si tripod dan si teodolit sudah berdiri, tapi posisi titiknya berapa koordinatnya belum ditentukan. Nah, itu akan menjadi PR ya. Makanya tentukan dulu titiknya berapa koordinatnya, baru selanjutnya berdirikan tripod. Gitu. Oke, ada yang tanyakan dulu dari video keempat? Pak, izin bertanya, Pak. Silakan, Ruli. Ya, Pak. Misalkan kita di lapangan tidak diberi atau tidak dibekali dengan GPS handheld yang harganya mahal, Pak. Apakah ada aplikasi di smartphone yang bisa digunakan, yang istilahnya yang bisa digunakan sama persis dengan GPS handheld tuh, Pak? Ada nggak, Pak, aplikasi di smartphone-nya, Pak? Terima kasih. Oke, pertanyaan bagus. Jadi jika di lapangan kita nggak bawa GPS handheld, itu bagaimana? Nah, saya minggu kemarin sudah menjelaskan tentang ini ya. Ada kelemahan dan kelebihan kita memakai GPS yang di HP, walaupun dia pakai aplikasi apapun gitu ya, dan GPS handheld. Kalau di HP kita pakai GPS apapun, kita masuk hutan, itu pasti hilang sinyalnya. Ya. Jadi sebagus apapun aplikasinya yang ada di handphone kalian, GPS-nya gitu ya, kalian download lagi GPS di HP, masuk hutan kalian tidak bisa pakai gitu maksudnya. Jadi kalau kalian kira-kiranya lokasi pengukurannya di daerah yang tidak terjangkau sinyal seluler, kalian usahakan harus bawa GPS yang handheld. Karena tidak akan mungkin kalian bisa melakukan pengukuran di hutan ataupun di daerah yang tidak ada sinyal menggunakan HP gitu. Jadi kalau HP mah nanti Ruli pakainya yang kira-kira kita mau mengukurnya di kota yang sinyalnya bagus dan segala macam, bolehlah pakai HP gitu ya, pakai si aplikasi.
Mungkin Pak Hadi ada aplikasi contohnya untuk GPS yang di handphone yang bagus kira-kira apa? Ya benar. Kalau misalkan kita benar-benar ke hutan, kita nggak bisa pakai HP. Beneran itu bener banget. Soalnya saya juga pernah nyobain kayak begitu. Kita pede aja, nggak bawa handheld, bawanya HP, nggak ada sinyal, ngaco semuanya gitu kan. Kayak begitu, meskipun kita hanya sebagai pendekatan aja gitu buat cari arah jalan pulang atau apa. Tapi bener-bener itu bener banget gitu. Nggak tahu nih kalau misalkan ke depan perkembangan teknologi kayak bagaimana, ya mungkin bisa lebih mobile gitu. Jadi si GPS itu udah bisa di HP. Jadi si HP itu tanpa terintegrasi sama sinyal dari providernya masing-masing gitu. Karena sekarang itu si HP itu emang ada GPS-nya. Tapi si GPS itu menangkap sinyalnya itu hanya nggak banyak gitu, cuma sedikit. Dibantulah sama provider gitu. Jadi dibantu sama sinyal teleponnya gitu kayak begitu. Kalau misalkan aplikasinya kalian bisa cari Maverick, namanya Maverick, MAVERICK. Itu aplikasinya. Itu untuk smartphone gitu kan. Nah, di situ tuh udah mulai lengkap. Dia bisa, jadi fungsinya itu hampir sama seperti GPS. Tapi tidak dianjurkan ya, tidak dianjurkan jika harus benar-benar ke hutan pakai itu. Nanti tiba-tiba kalian ke hutan, pakai ini aja, nanti bisa cari jalan pulang. Saya jamin kalian bakal masih aja nyasar gitu kalau misalkan pakai itu. Kayak begitu. Tapi kalau misalkan ya untuk di kota-kota aja, ya itu bisa dipakai. Namanya Maverick. Itu aplikasinya. Nggak tahu tuh, saya pengguna Android ya. Kalau di iOS, apakah ada atau enggak, saya kurang tahu. Harusnya sih ada. Nah, soalnya itu juga ada berbayarnya sih. Kalau misalkan yang biasa-biasa, ya kayak begitu. Tapi kalau misalkan yang berbayar, ya mungkin ada harganya lah lumayan. Oke, Maverick ya, aplikasinya Maverick. Gimana cara ejanya Pak Hadi? Hadi? MAVERICK. Oke, MAV. Pokoknya gambarnya itu gambar kompas aja dia tuh. Maverick ya, Maverick. Jadi kalian boleh coba aplikasi itu. Itu pun jika sinyalnya bagus. Pak Hadi pun bilang tadi jika sinyalnya bagus. Ketika ke hutan full, kalian tidak akan mungkin bisa memaksimalkan itu. Harus tetap memakai GPS handheld. Karena kalau handheld itu langsung satelit, tidak ke seluler, gitu ya. Oke, silakan ada pertanyaan yang lain. Ada pertanyaan yang lain? Cukup untuk video yang tadi? Untuk penentuan koordinat, nanti kita bisa belajar ketika praktek langsung ya. Untuk penggunaan GPS handheld. Apalagi nanti GPS geodetik ketika alatnya sudah ada, jurusan menyediakan, kita nanti belajar lagi. Nah, untuk selanjutnya, saya mengingatkan minggu depan kita sudah mulai hitung-hitungan, belajar ya, hitung-hitungan. Kalian download aplikasi kalkulator seluler. Oke, kalkulator buat di HP ya. Nama aplikasinya minimal kalian pakai Panekal namanya. Panekal. PANECAL. Panekal. Itu jenis kalkulator saintifiknya. Download di App Store ada, di Play Store pun ada. Kalian bisa memakai aplikasi tersebut untuk nanti kita belajar perhitungan dalam penggunaan algoritma ya. Oke, ada yang tanyakan dulu sebelum diakhiri? Saya rasa waktunya udah mau habis. Ya, Pak Bos. Halo, apakah cukup? Atau mau dikasih PR? Cukup, Pak.
Kalau udah ditakuti membuat PR, ada yang bicara ya. Gak usah kasih PR dulu untuk sekarang. Paling mulai minggu depan kalian punya tugas-tugas tentang perhitungan tentunya ya. Oke, saya rasa cukup. Pak Hadi, atur nuhun sudah bergabung. Mungkin minggu depan juga akan bergabung kembali. Insya Allah jika beliau tidak berhalangan, gitu ya, sangat memberikan pengetahuan yang lebih ya, karena saya pengetahuan tentang hal ini masih terbatas. Jadi beliau memang sudah pro di bidang ini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil banyak ilmu dari beliau. Kemudian untuk absennya masih linknya sama dengan pertemuan yang kemarin-kemarin. Kalian bisa pakai link yang itu, oke, untuk absensi pertemuan sekarang. Kemudian link untuk tayangan kuliah hari ini nanti saya akan bagikan di YouTube ya. Jadi kalian bisa melihat pertemuan kali ini di YouTube untuk diulangi kembali. Oke, sebelum diakhiri, silakan Aulia ya untuk men-screenshot terakhir sekarang. Oh, saya baru tahu di Zoom ada filter juga ternyata ya. Bukan hanya di Instagram. Oke. Silakan Aulia. Sudah, Pak. Terima kasih, hatur nuhun. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih.